Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Kali ini bersama saya Haifa Raniasari akan membagikan beberapa tentang manajemen laboratorium. Apa sih yang kalian tahu tentang manajemen laboratorium? Seperti namanya, manajemen laboratorium berarti pengelolaan tentang laboratorium. Nah, deskripsi mata kuliah ini yaitu mahasiswa akan mempelajari tentang pengelolaan dalam suatu laboratorium sesuai dengan standar ISO IEC 17025 tahun 2017. Apa aja sih capaian pembelajaran lulusan dari Menlab ini? Antara lain, mampu mengimplementasikan ilmu pengetahuan dan teknologi, mampu menunjukkan kinerja mandiri. Yang ketiga, mampu mengambil keputusan secara tepat, bertanggung jawab, melakukan proses evaluasi diri terhadap waktu kerja, mampu mengembangkan diri dan berkompetensi secara nasional maupun internasional, dan yang terakhir mampu mengimplementasikan sustainability dalam mengembangkan pengetahuan manajemen laboratorium. Selanjutnya, capaian pembelajaran mata kuliah. Mahasiswa memiliki pengetahuan yang memadai dan kemampuan mengelola laboratorium sesuai dengan standar ISO IEC. Dan berikut topik-topik yang akan saya bahas, antara lain ada pengertian dasar lab, kedua keselamatan kerja atau K3, yang ketiga penanganan bahan beracun berbahaya, keempat pengertian dan ruang lingkup standarisasi laboratorium, 5 persyaratan teknis dan persyaratan mutu laboratorium, pengujian dan kalibrasi atau pengukuran. Yang keenam, sistem dokumentasi dan keseluruhan pengukuran pada laboratorium pengujian. 7, ketidakpastian pengukuran. Dan yang terakhir, tentang sistem inventory laboratorium. Pertama, pengertian dasar laboratorium. Saya akan menampilkan video tentang laboratorium skala internasional yang ada di luar. Ini merupakan laboratorium pengujian bahan kimia. And it was quite a challenge to fit that teaching environment into a pre-existing building. Storage is in the order of titrating. Jadi laboratorium itu merupakan tempat atau bangunan yang di dalamnya dilengkapi dengan peralatan dan bahan-bahan tertentu untuk melakukan percobaan ilmiah, penelitian, praktek pembelajaran seperti kita di kampus, perkuliahan, ataupun bangku sekolah. Selain itu, laboratorium juga berfungsi sebagai kegiatan pengujian, pengukuran atau kalibrasi untuk produk atau produksi bahan-bahan tertentu. Ini lab di kampus. Jadi banyak manfaat dari laboratorium dan jenis-jenisnya pun ada. Nah, jenis-jenisnya ada beberapa macam. Yang pertama ada lab hidrolika, yang kedua lab ilmu ukur tanah, analisa tanah. Selanjutnya ada mekanika rekayasa, analisa pangan. Yang keenam ada lab komputasi, kemudian ada analisa air dan udara, laboratorium terpadu, mekanika tanah, kultur jaringan, ini untuk penelitian bioteknologi. Selain itu, di lab itu ada berbagai macam bahan-bahan dan peralatan yang kita harus ketahui agar tidak terjadi kecelakaan. Yang pertama ada peralatan berbahan gelas, di mana peralatannya antara lain sebagai berikut. Yang kedua, peralatan berbahan plastik atau karet yang bersifat elastik, dan juga ada yang bersifat tidak tahan panas.
Untuk itu kita harus merawatnya dengan dibersihkan atau dengan disimpan pada tablet formalin. Kemudian ada beberapa cara penyimpanan bahan-bahan di lab karena setiap bahan-bahan tersebut memiliki perlakuan yang berbeda-beda. Antara lain ada bahan radioaktif, reaktif, korosif, mudah terbakar, dan lain sebagainya. Kita harus menyimpannya dengan secara terpisah dan dengan cara yang berbeda. Untuk bahan yang reaktif, kita simpan di tempat yang rapat, tidak terkena cahaya, dan disimpan pada desikator. Karena kalau reaktif ini kan dia sensitif terhadap panas misalnya atau suhu. Kalau terkena cahaya matahari bisa mudah terbakar atau meledak. Untuk bahan yang radioaktif, kita bisa simpan di tempat yang dalam pengawasan dan diperhatikan batas penyimpanannya atau expired date. Kemudian bahan korosif dan asam sebagai berikut penyimpanannya. Korosif basah kita simpan di lemari tak tahan korosi, disimpan pada tempat berbahan plastik dan dijauhkan dari asam, logam aktif dan bahan mudah terbakar agar tidak terkontaminasi. Selain itu ada jenis bahan flammable padat dan flammable cair. Ada jenis oksidator dan bahan beracun. Jenis yang selanjutnya yaitu gas terkompresi yang bersifat sensitif terhadap cahaya. Maksudnya ada jenis gas terkompresi dan ada jenis bahan yang sensitif terhadap cahaya. Nah, dalam laboratorium itu kita juga mengetahui beberapa simbol-simbol yang umum pada laboratorium. Antara lain eksplosif, oxidizing, mudah terbakar, kemudian extremely flammable atau sangat reaktif, sehingga kita harus jauhkan dari sumber api, api terbuka dan percikan api, serta dihindari dari pengaruh kelembapan tertentu. Hindari juga kontak atau masuk dalam permukaan kulit kita karena ada yang beracun dan sangat beracun. Ini lambangnya. Dan juga ada yang berbahaya sehingga kita harus menghindari dan tidak dihirup. Maka dari itu kita gunakan masker. Nanti akan dibahas selanjutnya. Kemudian ada yang bersifat mengiritasi. Ada juga yang berbahaya bagi lingkungan, korosi. Untuk itu perlu dilakukan pengolahan limbah. Dan terakhir, bahan yang bersifat radioaktif. Yang kedua, topik mengenai keselamatan kerja di laboratorium. Menyambung dengan topik yang pertama tadi, karena di lab ini sensitif, banyak bahan-bahan tertentu, untuk itu kita harus hati-hati dan perlu dipelajari tentang Health and safety when you're out on the street. laboratorium. It's pretty important. It's in a laboratory. Menggunakan kacamata tentunya saat praktikum You don't have to be a scientist. agar kita tidak terkena cipratan larutan-larutan tertentu, mungkin karena People don't listen. manusia bisa saja mengalami kesalahan dalam melakukan pengukuran atau percobaan. Jadi untuk mengantisipasinya kita gunakan kacamata, menggunakan jas lab, menggunakan sarung tangan, jangan memakai sendal, kita harus memakai safety shoes. Wear gloves if you need to, and keep safety goggles over your eyes, not on top of your head. Chemicals and eyes are unlike any of these. Untuk wanita yang tidak berjilbab bisa menguncir rambut atau menggunakan penutup rambut. A tiny work area tip. Use the right ring. If you're unsure about anything at all,
Nah, sistem manajemen kebijakan dan keselamatan kerja antara lain ada 4, yaitu planning, organizing, actuating, dan controlling. Planning itu kita menentukan kegiatan yang akan kita lakukan di laboratorium. Yang kedua, organizing, di mana memberi bimbingan, penyuluhan, dan pelatihan keselamatan kesehatan dan kerja. Yang ketiga, actuating, mengkoordinasikan aktivitas pekerja lab. Dan yang terakhir, controlling, yaitu mengontrol kegiatan sesuai dengan hasil yang akan kita tetapkan. Topik yang ketiga, penanganan bahan beracun dan berbahaya atau disingkat B3. Ada berbagai macam bahan-bahan yang sangat berbahaya yang kita harus ketahui. Ada bahan yang bersifat mengiritasi, Nah, dari video singkat tadi kita bisa ngambil kesimpulan bahwa bahan-bahan berbahaya tadi jangan langsung dibuang, atau kita harus benar-benar memastikan prosesnya sebelum dilakukan pembuangan terakhir ke sungai ataupun ke tanah, karena bahan-bahan tersebut dapat mencemari lingkungan dan tentunya merusak ekosistem kehidupan. Di lab itu memang banyak bahan berbahaya dan beracun sebagian. Kemudian yang keempat, mengenai ruang lingkup dan sistem standarisasi laboratorium. Setelah kita tahu tentang laboratorium dan kegiatannya, kita juga perlu tahu standar lab, yaitu pengakuan atau assessment pada laboratorium agar laboratorium itu menyediakan aturan dan pedoman untuk aktivitas yang dilakukan pada lab tersebut. Sistem standarisasi merupakan aturan yang berfungsi untuk mempersiapkan suatu lab dari berbagai permasalahan dengan menyediakan pedoman untuk aktivitas, sehingga lab tersebut terjamin kualitas, mutunya, dan kegiatan di dalamnya. Keuntungan dari standarisasi lab. Nah, ini tadi definisi lab dan definisi sistem standarisasi laboratorium. Apa aja sih keuntungan dari adanya sistem standarisasi lab itu? Antara lain mendapat pengakuan tentang kompetensi lab, kemampuan pengoperasian, memperoleh keuntungan dalam bidang pemasaran, dan yang terakhir mendapat pengakuan internasional. Karena lab yang baik itu bisa untuk kedepannya dilakukan jika sudah mendapatkan sertifikasi secara nasional maupun internasional, orang-orang akan percaya. Karena percaya tersebut, kita akan bisa melakukan banyak pengujian pada produk tertentu khususnya. Misalnya pengujian makanan. Wah, ini lab ini sudah terpercaya nih, kita gunakan lab ini sebagai bahan uji produk kita. Dengan begitu, faktor brand atau branding dari lab tersebut dapat meningkat. Dan tentunya produk yang dihasilkan jauh lebih baik. Setelah mendapat sertifikasi tadi, kan ada maksimal
memaksimalkan aktivitas-aktivitas dan prosedur yang ada di laboratorium. Jadi sistem standarisasi laboratorium adalah standar mutu yang diterapkan dan dikembangkan sebagai salah satu langkah dalam meningkatkan mutu lab dengan adanya pengakuan secara nasional maupun internasional, serta dapat memberikan serangkaian manfaat dan keuntungan bagi pengguna laboratorium dalam berbagai bidang. Ini menurut ISO IC 17025 tahun 2017. Lanjut materi kelima mengenai persyaratan teknis dan persyaratan mutu laboratorium pengujian dan kalibrasi. Nah, syarat-syarat dari asesmen sertifikasi dan standarisasi laboratorium tadi ada 8 step. Yang pertama ada persyaratan umum, personel, akomodasi dan lingkungan. Keempat, metode pengujian kalibrasi. Yang kelima, pengendalian data, peralatan, penanganan barang, dan terakhir jaminan mutu. Ini merupakan video dengan adanya ISO IC mengenai sistem standarisasi lab akan menjadi dorongan kepada semua unit penelitian, khususnya laboratorium, untuk mencapai hasil yang maksimal dan bermanfaat dari pengaruh segala aspek dan persyaratan yang sudah distandarisasi. Jadi ada kaitannya antara persyaratan tadi dan sistem laboratorium. Dengan adanya syarat-syarat tadi, maka akan bermanfaat bagi kegiatan di laboratorium itu sendiri. Kemudian, sistem dokumentasi dan ketelusuran pengukuran pada laboratorium pengujian. Nah, di dalam laboratorium itu perlu dilakukan adanya suatu dokumentasi. Fungsinya untuk apa? Untuk rekam jejak cara pengambilan data, sampel-sampel yang bisa dilakukan Dr. Isa Laboratory and orang-orang Diagnostic atau Center was established in personel 1987 selanjutnya. by Professor Jadi Dr. bisa Isa juga Muhammad Abdullah, PhD. pedoman dan dokumen-dokumen tersebut It has rapidly grown to be sangat the bermanfaat largest untuk independent, melakukan not associated with any hospital, sebagai private guidance. in Pakistan, Jadi which petunjuk works untuk with collective risk praktikum and beliefs ataupun and juga teamwork. bisa It has been winning best lab award sebagai continuously data-data for the dalam past 8 melakukan years. standarisasi, pengujian, dan lain sebagainya. It pro- Ini salah satu video contoh dokumentasi di lab. Jadi datanya dicatat, kemudian difoto, bisa juga dilakukan perekaman, video. Karena kan kalau sesuatu itu butuh barang dan bukti kan, kalau ada buktinya, nah buktinya itu berupa apa? Salah satunya berupa dokumentasi ini. Dokumentasinya dapat berbentuk tulisan ataupun perekaman. Manfaatnya tentunya sangat banyak dalam dokumentasi laboratorium, yaitu panduan dalam bekerja seperti tadi yang sudah saya sampaikan, memastikan pemahaman yang sama di antara personil supaya tidak terjadi kesalahan dalam kalibrasi atau perbedaan-perbedaan, jadi disamakan. Bukti yang ketiga, bukti pekerjaan telah dilaksanakan, ini sebagai report. Yang keempat, media untuk mencatat hasil, memastikan integrasi pelaksanaan sistem manajemen dan evaluasi dalam review sistem manajemen. Yang ketujuh, tentu dalam manajemen laboratorium itu ada ketidakpastian pengukuran. Nah, apa itu ketidakpastian pengukuran? Ketidakpastian pengukuran adalah ralat yang menunjukkan perbedaan antara harga hasil ukur yang sudah dilakukan dengan harga hasil pengukuran. Jadi ketidakpastian pengukuran itu merupakan perbandingan setelah dilakukan pengukuran, kita bandingkan dengan hasil yang seharusnya, karena hasil yang kita uji bisa berbeda dengan hasil ukur yang sebenarnya. Nah,
ketidakpastian pengukuran itu disebabkan berbagai kesalahan, antara lain kesalahan sistematis, yaitu disebabkan oleh alat ukur. Yang kedua, random error yang dapat dikendalikan karena adanya yaitu kesalahan yang tidak dapat dikendalikan karena adanya gangguan pada kondisi pengukuran. Fluktuatif. Nah, ketidakpastian pengukuran ada beberapa jenis, antara lain ketidakpastian mutlak, yaitu kesalahan terbesar yang mungkin timbul dalam suatu pengukuran. Dan kemudian ada presisi pengukuran, merupakan derajat keunggulan pada performa dari operasi atau teknik untuk mendapatkan hasil. Keterkaitannya presisi pengukuran, di mana semakin kecil ketidakpastian mutlak, maka semakin tepat pengukuran tersebut. Kemudian ada ketidakpastian relatif, adalah pengukuran dibandingkan dengan hasil pengukuran dalam persen, jadi bentuk pengukuran ketidakpastian dalam persen. Kemudian ada akurasi pengukuran, artinya semakin kecil ketidakpastian relatif, hasil penelitian pengukurannya semakin tinggi. Ini jenis kesalahan yang ketiga, gross error, yang disebabkan oleh manusia atau human error, karena kurang teliti atau terampil menggunakan alat ukur. Untuk itu kita harus hati-hati dalam mengukur dan lebih banyak mempelajari lagi agar tidak dilakukan ralat yang sering sehingga lebih efektif. Terakhir adalah laboratorium inventaris atau sistem inventari laboratorium. Sistem inventari laboratorium itu adalah pencatatan ataupun rekap dokumentasi dalam laboratorium. Nah, sistem inventaris laboratorium itu merupakan proses pendayagunaan secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu sasaran yang diharapkan secara optimal dengan memperhatikan keberlanjutan fungsi sumber daya. Inventarisasi adalah kegiatan dan usaha untuk menyediakan catatan tentang keadaan semua fasilitas, barang-barang yang dimiliki sekolah atau instansi lainnya secara teratur menurut ketentuan yang berlaku. Jadi kesimpulannya, inventarisasi bahan laboratorium merupakan kegiatan rekapitulasi seluruh sumber daya yang dimiliki oleh lab serta mengelompokkan masing-masing berdasarkan sifat dan jenis bahan di laboratorium dengan memberikan kode inventaris termasuk nomor, membuat laporan, barang yang masuk dan keluar secara periodik. Jadi sedikit mirip dengan sistem dokumentasi. Nah, jadi sistem inventaris laboratorium itu merupakan rekapitulasi atau pencatatan. Misalnya ada barang yang keluar masuk, ini ada alat baru masuk, nah dicatat, terus terjadi kerusakan, kita harus catat juga supaya nanti penggantian dan mekanisme lainnya dalam pembelian atau pengadaan barang itu lebih mudah dan pastinya dapat dikendalikan kesalahannya ataupun kecerobohan, sehingga dengan adanya inventaris laboratorium, kegiatan-kegiatan di lab dapat berjalan dengan tertib dan teratur. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.